الذي أنعمنا علينا بنعمة الإيمان والإسلام أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Jamaah sholat maghrib yang mudah-mudahan malam ini dirahmati, diberkahi serta dimuliakan oleh Allah. Mari kita mulai pengajian kita dengan kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur tentu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah malam ini kita masih mendapatkan berkah, rahmat, nikmat serta hidayah dari Allah, sehingga alhamdulillah dengan rahmat Allah kita bisa melaksanakan berbagai macam kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, dan mudah-mudahan dengan melaksanakan berbagai macam kewajiban ini akan meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah. Dan saya yakin dengan semakin meningkatnya iman dan takwa kepada Allah akan selamat di dunia dan akhirat. Malam ini kita akan bicarakan tentang masalah sholat. Yang pertama sholat berjamaah, yang kedua sholat qasar, yang ketiga sholat jamaah, dan yang keempat keutamaan melaksanakan sholat sunnah. Sholat jamaah jelas merupakan satu perintah yang sangat penting. Begitu pentingnya, terlalu banyak di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk sholat jamaah. Salah satu yang saya ambil adalah surat Al-Baqarah ayat 23. Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kata Allah, tegakkan sholat, dirikan sholat, tunaikan zakat, warka'u dan rukuk, ma'ar raki'in bersama orang-orang yang rukuk. Jadi kalimat rukuk bersama-sama orang yang rukuk itu artinya jamaah. Begitu juga di dalam surat Al-Fatihah. Allah berfirman, tarahum ruk'an sujadan. Kamu lihat orang-orang yang beriman itu sama-sama rukuk, sama-sama sujud, dan terlalu banyak. Nah, kenapa begitu banyak perintah untuk sholat jamaah? Karena memang paling tidak saya mengambil 4 saja dari keutamaan sholat jamaah, dan masih banyak lagi. Yang pertama, setiap langkah kita diangkat derajatnya, dan setiap langkah kita diampuni dosanya. Berdasar hadis riwayat Ibnu Majah, inna ahadukum idza tawadda'a, sesungguhnya apabila seseorang berwudu wa ahsana wudu'a, kemudian memperbaiki wudunya, tsumma atal masjid, kemudian berangkat ke masjid, la yanhazu ila shalat, tidak ada niat ke masjid kecuali salat, lam yahtu hudatan illa rafa'allahu azza wa jalla ya, kecuali setiap langkahnya diangkat oleh Allah derajatnya, wa qatta'u anhu biha khati'atuh, dan setiap langkahnya diampuni dosanya, hatta yadkhulul masjid, sampai dia masuk masjid. Subhanallah. Jadi orang yang berangkat sholat jamaah itu dari rumah sampai ke masjid ini, setiap langkahnya diangkat derajatnya, setiap langkahnya diampuni dosanya sampai masuk masjid saja. Yang kedua, terbebas dari sifat munafik dan sifat musyrik. Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari, laisa sholatu afqalu 'alal munafiqin
min sholatil fajri wal isya. Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang-orang munafik kecuali sholat subuh, yang dimaksud ini sholat jamaah subuh dan sholat jamaah isya. Walau ya'lamuna ma fihima, andai kata mereka tahu ma fihima, betapa besar pahala sholat jamaah isya dan subuh, la atauhuma, pasti mereka datang walau hablan, sekalipun merangkak. Jadi artinya sifat munafik itu akan hilang kalau orang itu rajin sholat jamaah isya dan subuh. Dan orang dianggap munafik oleh Allah apabila malas sholat jamaah isya dan sholat jamaah subuh. Kita tahu bahwa sholat jamaah isya itu subhanallah, Nabi menyatakan man sholat isya di jamaatin faka'anna qoma iswalain. Barang siapa yang sholat isya berjamaah diberi pahala seakan-akan sholat separuh malam. Tidak mungkin kita mampu sholat separuh malam, tapi dengan sholat jamaah isya itu diberi pahala seperti orang sholat separuh malam. Begitu juga man sholat subuh di jamaatin. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah faka'anna maqamal laili kullu, maka diberi pahala seperti orang sholat 12 jam semalam subuh. Itu sebabnya dinyatakan kalau orang-orang itu tahu betapa besarnya pahala sholat jamaah isya dan sholat jamaah subuh, lah tahu pasti mereka akan walau sabulan sekalipun harus berangkat, dan tidak mungkin tidak datang dengan berat. Kemudian dihilangkan sifat musyriknya, maka nali musyrikina. Kalau dan tidak pantas orang-orang musyrik ayyakmuru masajid Allah, memakmurkan masjid-masjid Allah, syahidina ala anfusihim bil kufr, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri adalah kafir. Ulaika habibat a'maluhum, dan maka sia-sia putus amal perbuatannya, wa finna bihum khalidun, dan mereka akan kekal di dalam neraka. Artinya orang yang tidak, orang musyrik itu tidak mungkin datang ke ya. Sehingga orang yang datang ke masjid itu, maka sifat kemusyrikannya akan dihilangkan. Yang ketiga, dianggap sebagai orang yang beriman. Ya, hadis riwayat Tirmidzi, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu ila masjid fashhadu lahu bil iman." Jika kamu menyaksikan orang-orang yang aktif ke masjid, maka berikanlah kesaksianmu kepada dia orang yang beriman. Kenapa? Karena surat At-Taubah ayat 18 mengatakan innama ya'muru masajidallah. Kata Allah, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman saja yang akan memakmurkan masjid Allah, yaitu orang-orang yang amana billahi wal yaumil akhir. Jadi datang ke masjid itu tanpa iman tidak bisa. Sehingga Allah menyatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Maka itu kalau kita tidak ke masjid itu apa ya, tanda-tanda kemunafikan dan tanda-tanda kemusyrikan itu akan datang kepada kita. Wa aqamus sholata wa atuz zakata, dan orang-orang yang menegakkan sholat dan mengeluarkan zakat, walam yakhsha illallah fasha, dan orang-orang tidak pernah takut kecuali takutnya kepada Allah, ulaika yakunu mimman muhtadin, dan itulah orang-orang yang diharapkan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini subhanallah, begitu besar penghargaan Allah kepada orang-orang yang suka sholat berjamaah. Bahkan ada hadis lagi, barang siapa ada 3 orang Islam kemudian datang waktu sholat dan ketiga-tiganya tidak berjamaah,
maka ketiga-tiganya sudah dikuasai oleh syaitan. Padahal kalau kita lihat sholat jamaah itu pahalanya 27 kali sholat sendiri-sendiri. Kata Nabi, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardin bi sab'in wa isrina darajat. Sholat jamaah itu afdal, ya, lebih utama min sholatil fardin daripada sholat sendiri-sendiri itu 27 derajat. Artinya kalau kita sholat sendiri di rumah itu hanya pahalanya 1, tapi kalau begitu sholat jamaah itu pahalanya 27. Karena itu kita gerakkan terus sholat berjamaah ini, dan memang hanya dengan sholat berjamaah insya Allah kita akan selamat. Kemudian yang keempat, dijauhkan dari adab yang menimpanya. Ada hadis qudsi riwayat Baihaqi, la ahamma bihi ahlal ardi abadan. Kata Allah, sungguh aku sudah berkeinginan untuk mendatangkan adab pada penduduk di muka bumi karena dosa-dosa mereka ini. Tapi wa idza nadartu ila umari buyuti, tak kala aku melihat umari buyuti, banyak orang-orang yang meramaikan rumahku, masih di rumahku, ya. Wal mutakhabirina fillah, dan umat Islam saling berkasih kasihan karena Allah. Wal mustaghfirina bil asar, dan mau bangun di waktu malam hari, di waktu makan sahur sekitar sepertiga malam terakhir. Soroftu anhu adabi, maka bencana demi bencana yang ada di dunia ini akan aku tarik. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita sama-sama menyadari bahwa negara kita dan di negara manapun sekarang ini bencana sedang merajalela di mana-mana. Mulai bencana di dalam keluarga, anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya, suami membunuh istrinya, istri membunuh suaminya, dan seterusnya. Ya, belum lagi pertengkaran antar anak bangsa. Hampir setiap kita melihat TV, tontonannya pasti bertengkar. Lalu kenapa itu semua? Ya, itu kata Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat. Telah terjadi bencana di darat dan di laut itu karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Nah, bencana demi bencana itu akan ditarik oleh Allah sebagai firman. Jadi tolong jangan salah memprediksi. Biasanya kalau ada bencana itu tanpa sadar kita merasa ini fenomena alam, itu salah. Bencana itu bukan kehendak alam, tapi kehendak Allah. Kenapa? Karena alam itu diatur oleh Allah. Allah itu Rabbul pengatur. Ini kadang-kadang sudah terulang. Orang-orang itu ada apa bencana ini fenomena kita. Jadi bencana datang itu kata Allah bima kasabat aidinas, karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia, termasuk waktu kemarin tepung angin mungkin beliau kenapa pakaian sudah nggak bisa dihindari. Karena itu Allah perintah kita kul siru fil ardi, katakan Muhammad silakan manusia berjalan di muka bumi, mengatakan penelitian. Fanduru kaifa kana akibatul ladina minkum, bagaimana kesudahan umat-umat yang terdahulu dihancurkan oleh kenapa? Karena jalur musyrikin, karena terlalu banyak musyrik. Dan sekarang ini kemusyrikan sudah dibudayakan dengan dalil melestarikan budaya.
Sehingga jangan salahkan kalau kesurupan itu terjadi di mana-mana. Karena manusia suka senang berkawan dengan setan daripada berkawan dengan malaikat. Bahkan sampai sekolah-sekolah Islam itu muridnya kesurupan. Ya. Nah itu hanya bisa dihindari. Satu, umari buyuti, makmurkan masjid. Karena masjid itu rumah Allah. Karena itu pada waktu tsunami dulu, begitu dahsyatnya tsunami, semua yang ada di depannya dihancurkan oleh Allah melalui banjir badan. Tapi ternyata Masjid Baitur Rahman itu tidak terkena apa-apa. Kenapa? Karena itu rumah Allah. Dan banyak orang yang hidup di masjid. Karena itu mari, ya. Tapi harus disampaikan, hanya orang yang beriman saja. Kemudian yang kedua, wal mutakhabina fillah. Mari umat Islam, ini kita saling berkasih kasihan karena Allah. Ya. Ternyata umat Islam sulit untuk diajak ya berkasih kasihan. Hanya karena perbedaan yang mungkin karena jenggot, karena sarungnya dan sebagainya. Padahal tugas kita ini banyak umat Islam yang belum sholat ini menjadikan bid'ah kita. Bagaimana saudara-saudara kita yang mengaku Islam ketika maghrib dan sholat isya dan sholat, itu tugas kita sesungguhnya. Jangan kita bertengkar, Masya Allah. Dibantu berapa umat Islam, berapa isi masjid. Itu tugas siapa? Kuntum khairal ummah. Kamu yang punya tugas. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak mereka. Ya. Tolong jangan kita ini yang gue sesama kita terus sampai tugas utama kita itu terlupakan. Nah, perbedaan itu tidak bisa dihindari, tidak bisa dihindari. Dan itu sejak zamannya Rasul. Makanya Allah menyatakan, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kalau wahai manusia, sebenarnya aku menciptakan manusia itu berbeda. Yaitu satu min dzakarin wa unsa. Aku ciptakan dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban. Aku ciptakan mereka itu bersuku-suku wa qabailan, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, untuk bertanya, bukan untuk bertanya. Adapun siapa yang paling mulia di antara mereka itu, kata Allah, inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia mereka yang paling takwa. Siapa? Wallahu a'lam. Belum tentu kita ini lebih takwa daripada yang lain, belum tentu. Karena itu mari kita yang paling bagus itu seperti perintah daripada Sayyidina khasibu anfusakum qabla an tasab. Cobalah kita teliti diri kita sendiri, jangan suka menilai orang lain. Bahkan Nabi menyatakan tuba liman sabalahu aibu an ulbinas. Berbahagialah orang yang selalu mencari-cari kekurangannya dirinya sendiri sehingga tidak sempat mencari kekurangan orang lain. Kita ini yang kita cari kalau terus. Kita sama-sama Islam, sudah satu masjid yang hanya mungkin perbedaan karena segakutnya saja. Tidak mau ketemu siapa. Hanya karena menunjuknya yang satu begini, yang satu begini sudah banyak dikasihkan yang besar. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintah warga untuk apa yang sudah kita lakukan. Kita ajak sana, kita masuk ke sini. Kenapa? Karena Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang Islam itu bersaudara, karena itu islahkanlah persaudaraan. Orang yang merasa dirinya paling benar, itulah orang yang paling salah. Karena gimana?
benar nanti urusannya Allah Subhanahu. Kita coba ya belajar tentang kebenaran sehingga tidak akan terjadi bencana. Karena dinyatakan al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Kalau kita sudah rukun, itu akan mendapatkan rahmat. Wal furqatu, tapi kalau sudah berpecah belah, itu akan jadi bencana. Kalau jangan kita menjadi orang yang bakti utang. Ilmu itu kepada siapa saja tidak bisa ambil. Nabi Muhammad itu pernah manut kepada Sayyidina Ali, ya. Pernah juga dengan Umar bin Khattab, ya. Ketika mau perang Uhud, Nabi membuat strategi. Kata Nabi, ini kita akan perang, kita nggak usah keluar, kita tunggu saja musuh datang. Kalau musuh datang kita sabar. Jadi Nabi yang masih umur 17 tahun tanya, ya Rasulullah, strategi yang engkau sampaikan itu apakah itu wahyu Allah atau pendapat? Kalau wahyu Allah saya sami'na wa ata'na. Tapi kalau pendapat saya punya pendapat. Apa pendapatnya? Supaya korban nanti tidak banyak terjadi kalau kita kalah, maka kita sosok musuh itu di gunung yang namanya gunung. Itu macam Nabi. Akhirnya diikuti betul itu. Padahal yang ngomong itu calon mantunya. Itulah hebatnya Rasulullah tidak ada. Sedekah otomatis. Begitu juga ketika Umar bin Khattab pernah Nabi itu apa dia? AKS dengan Umar bin Khattab. Suatu saat Umar bin Khattab itu manjat kurma, lalu ditanya Rasulullah, Umar kamu ngapain? Saya mengawinkan bunga kurma ini sebagai turunan saya. Tapi kalau Allah menjadikan dua, nah Umar kan orang yang terkasihkan. Yang kamu katakan itu wahyu atau pendapat? Kalau wahyu kamu turun. Tapi kalau pendapatmu saya tidak turun. Tidak mau turun mantan. Itu selama 3 hari. Umar itu dari sana. Akhirnya turun wahyu. Bahwa yang benar adalah Umar kamu harus minta maaf kepada. Sehingga hadis yang mengatakan barang siapa yang tidak tegur menegur selama 3 hari selama Islam, maka haram masuk surga dan haram masuk subhan. Tidak bisa. Tapi kita itu masalah. Ya. Karena itu mari supaya tidak terjadi. Kemudian yang ketiga, wal mustaghfirina bil ashar. Sempatkan sepertiga malam yang terakhir untuk bangun melaksanakan sholat tahajud. Sempatkan. Karena ini perintah Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Dan di antara sebagian malam gunakan untuk sholat tahajud nafilatan sebagai ibadah tambahan laka untuk. Makanya para ulama menyebut sholat-sholat ini termasuk sholat nawafil. Surat Muzammil tegaskan itu, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut, kumillah ya bangun di waktu malam untuk sholat ilah qalilah hanya sebentar, tidak lebih dari 1 jam. Ya. Jam berapa? Nisfahu, kalau bisa jam 12, separuh malam. Kalau nggak bisa, abin kusmimu qalilah, kurangi sedikit dari separuh malam menjadi sepertiga malam yang terakhir. Kalau mampu auzin alaikam tambah. Ya, separuh malam menjadi sepertiga malam yang terakhir. Karena sholat-sholat sunnah ini amat sangat termasuk besok.
Berdasarkan hisab, besok jam 4:01 itu akan terjadi gerhana bulan, ya, sampai berakhir jam 21:58. Totalnya nanti jam 18:57. Di dalam hadis Bukhari Muslim menyatakan inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya bulan dan bintang, bulan dan matahari dan bulan itu ayatan min ayatillah, merupakan bagian dari tanda-tanda dari kekuasaan Allah. La yang kasifani mamtihatin, tidak terjadi gerhana karena kematian, walau hayat ini, dan tidak terjadi gerhana karena adanya kehidupan. Karena itu wa inda ra'aitum, maka kalau kamu melihat gerhana, Allah berdoa kepada Allah, fasallu sholat hatta yankasifa, nah itu sampai selesai gerhana. Kalau nanti kita ini habis sholat maghrib, kita rasakan sholat. Gerhana itu gampang Pak, sama dengan sholat duhur, sama dengan sholat subuh, sama sholat sunat, cuman rukunnya 4 kali. Jadi takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surat yang panjang, kemudian rukuk. Rukuknya juga panjang, ya. Baca subhanallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, bukan perlu sampai 50 kali. Kemudian sami Allah liman hamidah, baca Fatihah lagi, baca surat lagi, biar agak pendek dari yang dan rukuk, ya, tapi 50 mungkin 340. Kemudian sujud, ya, duduk antara dua sujud lagi, kemudian berdiri, membaca Fatihah lagi, membaca surat lagi, kemudian rukuk, ya. Setelah rukuk, bangkit dari rukuk, baca Fatihah lagi, baca surat lagi, kemudian sujud. Selesai itu dibacakan khutbah. Dan ini tidak banyak, sesuai. Ya. Karena itu kalau besok, ya, kalau ada yang Mas Saudara Ibu Muklis, ya, di para tamu-tamu itu beritakan, mereka juga punya imam yang sudah berperan, nanti bisa sehingga nanti selesai pas masuk bisa. Karena perintah Allah, kata Nabi, wa inda ra'aitumuhuma, kalau kamu lihat salah satu di antara yang terjadi gerhana, fadullah, berdoa kepada Allah, fasallu, dan sholat. Ini pun kalau kita ngaku orang ahli sunnah. Karena ngakunya ahli sunnah, sholat kita tahu biasa. Itu nanti dipertanyakan. Karena Allah sudah mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itulah kemuliaan sholat jamaah. Kemudian yang kedua, dasar hukum sholat qashar dan sholat jamaah. Qashar artinya mendekkan sholat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu namanya qashar. Yaitu sholat zuhur, sholat asar, sholat isya. Kapan kata Allah? Wa idza darabtum fil ardi, kalau kamu melakukan perjalanan di muka bumi, artinya maka falaisa alaikum junahun an taksuru min as-shalah, maka tidak ada salahnya kalau kamu antak suruh min as-shalah, mengqashar salat. Al-Quran surat An-Nisa ayat 101. In khiftum an ya'tiyakum alladziina kafaru, kata Allah, ya, jika kamu takut orang-orang kafir
Innal kafirina kanu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuhmu yang. Jadi alasan Quran itu takut. Berbeda karena itu terjadi tanya jawab antara Umar bin Khattab dengan Ya'la bin Umayyah. Ya, hadis riwayat Muslim menyatakan qala Ya'la bin Umayyah taqultu li Umar. Telah bercerita Ya'la bin Umayyah, saya telah berkata kepada Umar. Apa yang ditanyakan Umar? Kita diperintahkan qasar itu kan in khiftum, ya, jika kamu takut. Maka aminan nas. Sedang sekarang ini aman, tidak takut. Ya. Maka fakola, maka menjawab Umar, ajibtu mimma ajibta. Saya juga heran. Mau perintahnya kalau kamu takut, kok sekarang tidak takut? Kita diperintah untuk mengqasar sholat. Maka fas'altu Rasulullah SAW, saya tanya kepada Rasulullah SAW, fakola, maka jawab Rasulullah, sodaqotun tasaddaqallah ya alaikum fa'akbaruha sodaqotun. Kata Nabi, sembahyang qasar itu sedekah yang diberikan Allah kepadamu, maka terimalah olehmu sedekah atau pemberiannya itu. Jadi itu artinya rukhsah terima itu sedekah dari Allah. Masa saya dikasih sedekah tidak mau? Kenapa? Karena kalau kita melaksanakan sholat 4 rakaat sama 2 rakaat itu pahalanya sama. Itu namanya kok. Ya. Nah, syaratnya ini ansur batakola saat anasa antasi sholat bakola. Dari Subah katanya saya telah bertanya kepada Anas tentang mengqasar sembahyang. Jawabnya, Rasulullah SAW tidak tahu jamasiratan salah satu farashiyah sholat rakaat. Apa yang dikatakan? Rasulullah SAW itu beliau berjalan 3 mil atau 3 farsah, beliau sembahyang 2 rakaat. Artinya beliau mengqasar sholat. Ya, 3 mil itu sama dengan 8,64 km. Ya, 3 fasa sama dengan 25,92 km. Kalau menurut Imam Syafi'i lagi ada 80 km. Ada 3, silakan kita pilih yang mana. Apakah mau milih yang 80 kilo atau cukup sehari? Ya. Karena ini sedekah dari Allah. Di samping, jadi sholat itu diqasar, maka sholat itu bisa dijamak. Dijamak itu apa? Mengumpulkan 2 sholat menjadi 1 kali sholat. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Yang bisa dijamak sholat duhur dengan asar, sholat maghrib dengan isya. Sedang sholat subuh tidak boleh dijamak, ya. Dan tidak boleh diqasar. Yang diqasar dengan 3. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, ya. Dan Tirmidzi. Saya bacakan artinya dari Mu'ad bahwasanya Nabi SAW dalam peperangan Tabuk apabila beliau berangkat sebelum tergelincir matahari, ya, beliau takhirkan duhur hingga beliau kumpulkan ke asar. Namanya jamak takhir. Jadi kalau kita mau ke Surabaya, ya, itu berangkat sebelum jam 11. Itu nanti jamaknya di Surabaya. Dan itu bisa jamak kosong, ya. Bisa jamak, bisa duhur dengan asar. Asar dikerjakan pakai duhur, dikerjakan pada waktu. Begitu juga maghrib dengan isya. Apabila kita berangkat ke Surabaya jam 5 belum maghrib, maka nanti kita lakukan di
Surabaya namanya jamaah takdim. Tapi kalau kita berangkat setelah zuhur itu jamaknya di rumah tapi tidak kosong. Ya. Zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur karena di tempat kita itu maka tetap 4-4. Begitu juga maghrib dengan isya, kalau kita berangkat habis maghrib kemudian berangkat, maka setelah maghrib kita sholat isya sekaligus. Tapi karena di tempat kita di sini tidak bagian, maka sholat kita 3-4. Itu namanya jamak takdim. Jadi artinya jamak takdim itu jamak yang mendahulukan, ya, sholat asar di sholat zuhur, sholat isya di sholat maghrib. Sedangkan jamak akhir itu mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar dan mengakhirkan sholat maghrib di sholat asar. Ini sodakoh dari, tetapi kosor itu dalam tapi kalau tidak dalam pengertian tidak boleh dikosor. Bahkan jamak itu bisa tidak pengertian, bisa jamak. Ya. Misalnya pernah aku itu hujan juga. Ya. Karena takut nanti orang kalau sudah pulang tidak bisa selesaikan lagi sholat asar, maka sholat zuhur dengan sholat asar di jamak pada waktu, termasuk ketika kita sakit. Ya. Kalau kita sakit bisa. Tapi dengan catatan tetap sebagaimana rakaat yang sudah zuhur, asar, isya itu masing-masing 4. Kecuali kalau sakit kita di Surabaya itu baru di. Saya kira ini yang perlu kita perhatikan, ya, karena memang kosor itu kadang-kadang jadi masalah, ya. Karena itu ada 3, ya, ijtihad yang kita tinggal milih saja, ya. Mau yang 8 kilo nak malam masalah. Mungkin ini Islami sampai di Panjen di sana. Mungkin yang 90 nanti sampai di Surabaya. Islam itu mudah, kita suruh pilih. Ya, jangan sampai karena perkara ini terus itu karena nanti kita tidak. Karena hari ini sudah kita banyak dosa. Hari ini tuh orang saya banyak dosa. Kenapa? Kita tadi ditanya oleh orang yang hari ini, kenapa Pak? Ya. Kok nggak masuk hari ini wafatnya Isa masukkan dosa? Nah, bisa tidak pernah wafat. Allah menyatakan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 152, wa qauluhu, hanya kata-kata mereka, inna qatalna masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam Rasulullah. Allah menyatakan wama qataluhu, mereka tidak membunuhnya, wama sholatuhu, mereka tidak mensalibnya. Illa sudah, kecuali orang-orang yang pengkhianat itu yang subhanahu diserupakan oleh Allah seperti rupanya Nabi Isa. Quran mengatakan tidak dibunuh, tidak mati, tapi kita tidak tahu kok sekarang ini wafatnya. Sekarang dan orang di mana? Kenapa kau itu? Tanggalannya apa? Selesai saja. Kenapa kita melok-melok? Matinya Nabi Isa. Isa tidak mati. Kemana Isa? Barafa Allah ilaihi. Tetapi Nabi Isa diangkat kepada Allah. Inna Allah azizun hakim, karena Allah itu maha mulia lagi maha bijak. Besok akhir zaman Nabi Isa akan turun lagi. Harus mati orang balik rumah. Dan ini semua Islam, malah Islam dari kami tidak pernah orang wafat Isa. Inilah kebenaran dari firman Allah. Warantahu angka Yahudu, waran Nasoro kata-kata dia.
Para jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya keutamaan melaksanakan sholat sunat silakan dibaca di rumah masing-masing karena waktunya sudah masuk waktu selesai. Saya kira ini yang perlu ya kami sampaikan, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu untuk kita dalam beribadah sehingga ibadah kita nanti akan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.